Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Sesudah kemarin kita bahas keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, kemudian keutamaan para nabi selain Nabi Muhammad alaihi wassalam. Sekarang kita masuk keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urgensi bab ini untuk memukul atau meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Syiah. Syiah itu sampai hari ini ahlul bid'ah terbesar di dunia. Nggak ada yang lebih besar dari Syiah. Khawarij tidak terlalu, ya. Mu'tazilah sudah nggak ada, kecuali lamun nu sekuler dek di sakompet daunkeun. Ya, sekuler luwih loba. Tapi kan sekuler tidak mengatasnamakan satu sekte khusus seperti Syiah. Syiah itu jualannya adalah dia mengutamakan Ali dan Ahlul Bait keluarganya, tapi dengan memojokkan para sahabat. Jadi kesimpulannya, harusnya Ali yang jadi khalifah, yang jadi rujukan agama, juga Ahlul Bait, bukan yang lainnya. Hadis-hadisnya biasa, ya, dipilih hadis-hadis yang mengutamakan Ali, keluarga Nabi. Hadis-hadis itu sahih, tapi Nabi bukan hanya mengistimewakan Ali, tapi juga mengistimewakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan yang lain-lainnya, Abdurrahman bin Auf. Jadi kauku Syiah mah hati-hati, ya, bisi boga baturan orang Syiah. Tuh modusnya itu selalu mengutamakan Ali. Ini Ali ini begini, harusnya Ali. Ini keluarga Nabi itu begini, harusnya keluarga Nabi. Gitu. Tapi melupakan hadis-hadis secara umum tentang keistimewaan sahabat. Padahal harusnya menempatkan Ali dan keluarga Nabi itu satu jajar, sejajar dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agak mendingan madzhab Ahlul Bait itu yang di kita dikenal dengan Habaib, ya, Habib Rizik, Habib Ahmad, ya, dan Habib-habib lainnya. Itu mereka memang mengistimewakan Ahlul Bait karena menjaga keturunannya. Jadi bagus Ahlul Bait. Habib itu disebut Habib kalau bapaknya Habib, ibunya Habibah. Harus keturunan Ali Fatimah. Jadi kalau bapaknya Habib, ibunya bukan Habibah, bukan keturunan Nabi, maka anaknya nggak bisa disebut Habib. Ya, jadi itu ijtihad baru. Tujuannya menjaga silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak hanya mengutamakan Ali dan Ahlul Bait. Mereka masih merujuk Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Makanya tidak ada diskredit sahabat lalu kemudian kesananya menghilangkan sunnah dan Quran. Karena kan Quran tisaha orang apal Quran ti sahabat. Kita tahu hadis dari siapa? Dari sahabat. Kalau sahabatnya dihancurkan, mentak beak hadisnya, maka nggak heran kalau orang Syiah kemudian tidak merujuk sunnah. Maka disebut ahlus sunnah wal jamaah karena orang Syiah tidak merujuk sunnah. Mereka mendiskreditkan para sahabat, otomatis mau ngerujuk sunnah. Tah, ari ahlul bait habaib mah mereka tetap ahlus sunnah karena mereka mengistimewakan ahlul bait dalam pengertian menjaga silsilah keturunannya agar utuh, tidak hilang. Tradisi we temen di urang mah jiga Raden lah. Raden kan yang Raden anakna Raden, lamun teu jadi Raden.
turunan cek urang mah dek Raden lain Raden di sarua wae. Nah, kalau ahlul bait habaib mah sebatas menjaga keturunan tapi tetap merujuk sunnah, sahabat dimuliakan. Yang pertama tentu sesuai urutan adalah tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an haddatsa. Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kepadanya, nadhartu ila aqdamil musyrikin, aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik, ala ru'usina, di atas kepala kami, wa nahnu fil ghar, dan kami sedang ada di gua Thur. Wah, gua Thur teh terjal jangkung jaba gunung batu. Ya, kami tidak ke sana karena harus di malam hari, tiba orang moal kuat, sedangkan jatahnya terbatas, makanya milihnya Gua Hiro. Mun Gua Hironya Gua Thur maka waktuan gitu, harus 2 malam. Kudu nu umrohna 12 poe atawa saanang-anangna di ditu anu sabulan, atau nu haji mungkin tuh naik ke Gua Thur malam-malam. Jadi gitu Pak, siga Gua Hiro naik ke gunung, kemudian turun bawah. Nah gua nanti di hanapan guanya gua alami, lain gua juga di mana teh di dago pakar gua menang nyeun mah. Ieu mah gua alami memang bongkahan batu, gunung batu kan batu ngaran batu teh batu besinya. Cocoklah jang batu koral mah. Itu nah ada lubang di bawah besar tuh gua. Nabi bersembunyi di sana, ada orang-orang kafir mencari, yang kakinya kelihatan oleh Nabi dan Abu Bakar di dalam gua karena posisinya kaki di atas, guanya kan di bawah. Kata Abu Bakar, saya mengalami itu dulu ketika dikejar-kejar hijrah dari Makkah ke Madinah. Perjalanan Makkah Madinah itu sampai 12 hari. Siga Bandung Semarang, sok Bandung Semarang make onta, moal jauh sakitu. Leung urang mah jalana tiis, loba nyimpang. Bandung Semarang kan pakai bus 8 jam. Sama ya, Makkah Madinah juga 8 jam, jauh. Nah, dulu perjalanan padang pasirnya panas, pasti banyak istirahatnya. Jadi sampai 12 hari. Di masa-masa itu banyak pengejaran dan Nabi bersembunyi. Jadi ini jadi dalil ya bahwa Nabi itu manusia biasa. Dalam Nabi siga Sunan Kalijaga dina film nya geus ku Nabi teh kicepan simsalabim gitu. Mararaot orang kafir teu kudu nyumput. Kalau Nabi bukan manusia, meureun perang Badar teh geus we. Jika avatarnya langsung we pakai jurus Naruto paraeh kabeh dan Abu Jahal Abu Lahab teh. Tapi kan tidak begitu, tetap we menempuh jalan manusiawi. Apalagi kita manusia biasa, orang yang salamet tapi nganggap doa teh jampe harupat nya moal cilaka cenah geus dijampe mustahil. Kalau memang menghendaki celaka ya celaka. Nabi pun untuk selamat tetap ya ada usaha manusiawi, teu cukup ngandalkeun doa wungkul. Faqultu ya Rasulullah, kata aku wahai Rasul, lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi, kalau ada salah seorang di antara mereka melihat ke arah kakinya, Abu Surona tahta qadami, pasti dia melihat kita ada di bawah telapak kakinya. Faqala, kata Nabi dengan tenang, ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, apa sih prasangka kamu dengan 2 orang? Allahu thalithuhuma, kan ada Allah yang ketiga. Kumaha Allah itu? Kalau Allah menghendaki
ditangkap ya kita ditangkap. Kalau Allah menghendaki kita mati ya udah mati fisabilillah gitu. Tapi kalau Allah menghendaki kalaupun tertangkap selamat tetap. Kalau Allah menghendaki moal katingali kalem bae atuh. Nah, ini yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnain. Diabadikan Al-Qur'an. Idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dijadikan ngejudul bukunya, bukuna terlaris tuh di dunia oleh Harry Potter galah. La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Turunlah ketenangan kepada Nabi dan kepada Abu Bakar. Kuncina tadi la tahzan, mun hayang tenang, entong ngarasa sedih kumaha Allah we. Mati di jalan Allah enggak apa-apa, hidup enggak apa-apa gitu kumaha Allah teu lain artina. Mun babacaan ieu la tahzan innallaha ma'ana pasti moal maut, moal cilaka ya enggak juga. Para nabi juga banyak yang dibunuh, yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin baik. Tenang. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa yadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wa huwal azizul hakim. Innallaha azizun hakim. Itu surat At-Taubah ya. Yang tadi dalam salat saya baca bagian akhirnya. Nyambung kan surat Yunus. Nah, artinya Abu Bakar ini orang yang spesial di mata Nabi. Bahkan tentu lebih spesial daripada Ali. Ali mah tuh kadulurnya aya ragab. Abu Bakar itu sahabat setia, usianya dengan Nabi beda 2 tahun lah. Kayak saya dengan Ustaz Ahmad, Ustaz Irsad beda 2 tahun. Tua Nabi. Gak mungkin Abu Bakar diajak, dipercaya menemani hijrah kalau Nabi tidak mempercayainya. Orang yang mengaku cinta Nabi tapi menghinakan Abu Bakar kayak Syiah, itu berarti palsu cinta Nabi. Mun orang cintakan Nabi, tentu kita juga mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Yang kedua, Abu Bakar ini sampai diabadikan dalam Al-Quran jasanya. Orang mau boro-boro, como orang Syiah. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalas 'alal minbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Faqala, lalu beliau bersabda, Abdun, ada seorang hamba, khayyarahullah baina an yu'tiyahu zahratad dunya wa baina ma indah. Allah sudah memberikan pilihan kepada dia antara Allah memberikan kepadanya perhiasan dunia, bunga-bunga dunia, atau apa yang ada di sisi Allah akhirat. Ada hamba, kata Nabi, yang sudah diberi pilihan oleh Allah, mau dunia mau akhirat. Fakhtara ma indah, lalu dia memilih apa yang ada di sisinya. Beres Nabi ngomong gitu, fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa baka. Abu Bakar menangis, terus menangis. Wa qala, lalu kata Abu Bakar, fadaina ka bi abaina wa ummahatina. Jangan Nabi, kami rela menebus Anda dengan ayah dan bapak ibu-ibu kami. Jangan, Anda jangan meninggalkan kami. Keunlah mending bapak jeung ibu maut daripada Anda yang meninggal dunia. Dalam riwayat lain sahabat ngomong dulu, cenah dasar kolot, cenah beureun ceurik jebleh, eutik-eutik jebleh cenah gitu. Lalu ketika Abu Bakar begini,
baru. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mukhayyar. Oh, jadi yang Nabi ceritakan ada seorang hamba yang diberikan pilihan dunia dan akhirat, itu hamba itu Nabi. Nabi sudah diberikan pilihan mau tetap di dunia, mau ke akhirat sekarang. Lalu Nabi memilih akhirat, artinya Nabi akan segera meninggal dunia. Wa kana Abu Bakrin a'lama nabi. Abu Bakar ternyata orang yang paling cerdas. Nggak ada sahabat lain yang menangis. Umar, Utsman tiis. Karena Abu Bakar sangat dekat dengan Nabi SAW. Banyak ilmu yang beliau serap dari Nabi. Di antaranya yang sudah kita bahas dalam kajian kemarin. Kenapa Nabi Musa menempeleng malaikat? Karena sebagaimana Nabi SAW jelaskan, setiap Nabi itu sebelum meninggalnya diberikan pilihan dulu, mau sekarang, mau nanti. Kalau Nabi itu bilang mau nanti, ya udah nanti. Kalau mau sekarang, ya udah sekarang. Jadi nggak langsung dicabut nyawa, ya, tapi diberikan pilihan. Nah, Abu Bakar sudah tahu hal ini, makanya beliau menangis. Sesudah begitu kemudian kata Abu Sa'id, para sahabat pun semuanya menangis ketika Nabi SAW mengumumkan bahwa umur beliau tidak akan lama lagi. Padahal masih muda ya Nabi saat itu, 63 tahun. 63 mah tuh Panurdin ge genep 3 aya Panurdin. Oh acan. Paukase udah lebih. Jadi masih muda 63 itu. Ustaz Aceh kemarin kan 73, ya, 72. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, Inna amannan nasi alayya fi mali wa suhbati Abu Bakrin. Orang yang paling aku percaya dalam harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan, seandainya aku boleh mengangkat khalil, kekasih setia, lain kekasih kabogoh LGBT, naudzubillah min dzalik, la'anahumullah, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Kenapa nggak boleh? Karena harus Allah yang jadi khalil. Khalil itu cinta nomor 1. Cinta nomor 1 itu harus Allah dan Rasulnya, nggak boleh yang lain. Di urang mah tibalik. Cinta nomor 1 teh naon? Piala Dunia. Nah, cinta nomor 1 teh Persib. Jang Persib mah wani dipecat ku Mitoha cenah gitu. Wani dipecat di pagawean neangan deui we cenah Mitoha nu anyar dina kaosna teh. Ari jangka Allah tuh gitu. Nah itu gara-gara salah menempatkan khalil. Jadi khalil itu cinta puncak. Nggak boleh cinta puncak itu hanya untuk Allah. Abu Bakar ya di bawahnya. Walakin tapi yang diizinkan ukhuwatul Islam, ukhuwah Islam, saudara se-Islam. La tubaqayanna fil masjid khawkhah, tidak boleh disisakan di masjid satu lawang pun illa khawkhah Abi Bakrin, kecuali lawang Abu Bakar. Ketika Nabi di Madinah, ya kayak di kita lah nih At-Taubah, nah ya sebelah sini rumah, sebelah sini rumah, kan bangunannya nggak permanen kayak kita. Jadi tetangga itu ke masjid itu tinggal masuk, tetangga ini tinggal masuk, nggak ada tembok, nggak ada dinding pemisah. Tapi karena jadi malah alhamdulillahnya di satu masjid di sana yang saya biasa ngisi kajian malam Jumat, anger sholat maghrib sholat isya teh gandeng lantaran di pipirna tukang dagang tatangga ngalobrol we carek atuh cenah sadese gandeng deui
mun urang citu di Banjur. Nah begitu gararandeng atuh ngaranna ge budak. Terus kan lewatnya ibu-ibu yang haid jadi ke masjid. Makanya kata Nabi, jangan ada tetangga masjid yang punya lawang ke masjid, tutup semua. Kecuali lawang rumah Abu Bakar dan Nabi sendiri. Jadi Masjid Nabawi saat itu yang nempel ke masjid dan bisa ada akses masuk langsung ke masjid itu hanya rumah Abu Bakar dan rumah Nabi SAW. Ayat cenah dina riwayat lain rumah Ali, ya kan dijelaskan di riwayat lain rumah Ali itu di rumah Nabi, nya siga abdi ka Bogor di Paihak gitulah, nya abdi Kang Iman. Jadi rumah Paihak saya numpang di sana, ya Kang Iman numpang di sana. Itu Ali dengan Nabi itu begitu. Jadi cenah rumah Ali na riwayat lain, iya kan Ali dan Nabi teh saimah, cuma beda kamar. Makanya Nabi berani ngegedornya hudang nah teu sarolat apal da saimah jika abdi apal kan ieu geus hudang acan ai saimah mah beda kamar gedor teu sarolat cenah gitu ala tusalliyani. Lalu Ali kemudian berdalih ku Nabi dimarahi. Ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar. Jadi enggak boleh ada secelah sedikit pun seperti orang Syiah yang menghina Abu Bakar, merendahkan bahkan melaknat Abu Bakar dan Umar. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Abu Usman, ia menerima hadis dari Amr bin Al-As radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ala jaisin dzatas salasil, pernah mengutus dia untuk memimpin pasukan Dzatus Salasil. Salasil teh tambalan-tambalan, karena saat itu para sahabat terluka kakinya sampai diperban, tubuhnya juga. Fata itu setelah selesai aku menemui Nabi, ayun nas ahabbu ilaik, siapa sih cenah orang yang paling Anda cintai? Berharapnya meureun ngajawabna Amr bin As pedah Nabi mempercayakan kepada Amr bin As. Dan Amr bin As ini bareng Khalid bin Walid masuk Islamnya telat. Sesudah Fatu Makkah baru masuk Islam, jadi telat. Lalu dipercaya ke Nabi karena memang Amr bin As dan Khalid bin Walid ini pernah mengalahkan Nabi dalam perang Uhud. Di perang Uhud dulu Nabi kalah itu, orang musyriknya dipimpin oleh Amr bin As dan Khalid bin Walid jarago perang. Lalu Nabi angkat jadi komandan. Sugante cenah Amr teh sudah menjadi orang yang paling dicintai, tapi enggak. Ketika ditanya siapa cenah yang Anda paling cintai, Aisyah. Ini juga sekaligus jadi keutamaan Aisyah. Di Syiah Aisyah, Hafsah, Abu Bakar, Umar, wah beak dilaknat dina salat dina kunut. Minar rijal sanes cenah Nabi. Ieu mah ti bapak-bapak cenah ari eta mah istrinya kantenan biraku teu bogoh ka pamajikan. Oh, abuha ya bapaknya. Tsumman, kemudian siapa? Tsumma Umar, kemudian Umar. Ini dalil yang jelas. Lalu kemudian Nabi menyebutkan berapa lelaki. Nanti hal ini ditanyakan juga ke Ali oleh anaknya Ali, tapi dari istri yang selain Fatimah. Kan Ali itu sesudah Fatimah meninggal menikah dengan Fatimah binti Umis. Iya teh mantan istri Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, dinikahi ku Ali, kemudian menikah lagi yang lain. Hanifiyah, ada putranya namanya Muhammad bin Al-Hanifiyah. Dia nanya ke Ali, Pak, siapa orang yang paling Nabi cintai? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus sisanya sama semua gitu.
Cek anak-anak aja terus cenah bapak. Enggak, saya mah sama dengan sahabat lainnya. Itu tawadu Ali. Jadi Ali sendiri mengakui keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman. Nanti ada di hadis tentang Umar, ya, ketika Umar wafat, Ali yang mengatakan bahwa saya yakin Anda itu akan dikuburkan bareng dengan dua kekasih Anda. Karena selalu sahabat kalau ngomong itu ada Nabi Abu Bakar dan Umar, Nabi Abu Bakar Umar, tiluan eta ka mana-mana. Mun ayeuna mah Jokowi, Luhut, Muldoko. Di mana-mana geus semua jauh, mun aya Jokowi aya Luhut jeung Muldoko. Lain Pak Ma'ruf Amin. Jadi eta sebenarnya wapres teh. Kemudian berikutnya hadis Abu Hurairah waqad taqaddama fi zakah untuk al-hadis 500 wa 43. Sok buka apa hadis nomor 540. Bab zakat. Halaman 308. Saya nggak akan baca hadisnya lah, ada dulu sudah dibaca bagian panjang. Ini ketika Nabi SAW menjelaskan di surga itu ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sodakoh, ada pintu royan. Royan itu arti asalnya haus, karena royan itu buat orang-orang yang saum pan haus wae. Jadi nu ngaranna royan teh haus wae. Mun tahu royan mah teu naon, artina pembuka pintu surga. Nah, kata Nabi, siapa yang unggul dalam sholatnya, dia nanti dipanggilnya dari pintu sholat. Yang unggul dalam jihadnya, dia dipanggilnya nanti dari pintu jihad, sodakoh, lalu saum. Ini menunjukkan, Pak, sahabat Nabi saja ada kelebihan dan kekurangan. Ini juga ada kurang. Aya nu ahli kanu saumna, tapi kurang kanu jihadna. Aya nu ahli kanu jihadna, kurang alus saumna, ya kan? Jihad dalam konteks kita hari ini nu aktif di jamiah total, ya. Najan PNS, komo geus pensiun, ngabdi we di jamiah diurus. Ada kan itu yang bagus begitu. Tuh anu ngabdi di pesantren, di madrasah. Meskipun dia banyak pekerjaan juga, tapi kurang dinu saumna. Kita ini berarti nanti dari pintu jihad. Aya nu alus saumna, salatna kurang alus. Nah ini berarti di pintu saum, pintu royan. Ieu mah alus salat ngan saumna ngedul, nya. Kanu jihad hese nya di bawah aktif teh gitu. Tah ieu mah di pintu salat. Aya nu ka masjid tara nya salat kurang, ngaji tara, puasa tara, an mumbab sedekah wah nyumbang wae gitu. Tah eta mah ke dina pintu sedekah. Abu Bakar nanya, mungkin tidak cenah ada seorang hamba dipanggil dari empat-empatnya, karena dia sholatnya bagus, sedekahnya bagus, jihadnya bagus, saumnya bagus. Mungkin kata Nabi, dan saya yakin itu adalah engkau gitu. Jadi istimewa Abu Bakar. Abu Bakar mah sholatna alus, saumnya bagus. Dan ini jadi dalil Abu Bakar teh calon penghuni surga. Pantes teh calon penghuni surga, dilaknat ku Syiah, pan kurang ajar. Yang satunya lagi, Nabi tanya, siapa yang dari tadi pagi saum? Ngaco Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengancarkan jenazah? Ngaco Abu Bakar. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Ngaco Abu Bakar. Siapa yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Ngaco Abu Bakar. Kata Nabi,
orang yang dalam satu harinya mampu mengamalkan 4 ini geus pi surga. Hese apa nama hese teh anu mautna. Kira urang kudu ngadoa kudu anu maut pas keur saum. Makanya saya kalau mengantar yang meninggal kayak kemarin, cenah teh capek nyupiran ka Garut bolak-balik bari saum. Lebar irah deui. Nya keur saum aya nu maot teh hese. Nya. Sok sengaja we keur mah keur teu aya nu maot ge sok saum. Komo mun aya anu maot atuh cenah capek. Nepikeun ka ngusulkeun cenah sorena pere nya rapat sararabal pisan. Jadi justru ketika ada yang meninggal itu kesempatan saum tambahan ku memberi makan miskin. Sok ajak tak kana mobil tuluy hayu makan bareng keun we urang teu makan oge tapi kita memberi makan. Bapak-bapak lamun ku abdi kitu keun tong sok cenah isin usadna saum sok we Pak ngarahkeun nu ka surgana. Satu lagi sekalian teangan nu gering, longok nu gering, pas hese tadi. Dan Abu Bakar itu mampu mengamalkan keempat-empatnya. Tanu hese nama pas anu maut urangna keur teu saum. Aduh, dek ngaja sauman biraku balik deui ka subuh. Nya. Mun mautna ti peuting keneh mah nya jiga Ustaz Aceng bisa ngajakeun saum. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.